Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 5 Oktober 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-9 dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Demikianlah kebenaran firman Allah. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bisa menyaksikan bahwa orang saling menciderai satu dengan yang lainnya. Ada usaha untuk saling menjatuhkan. Berbagai-bagai tindakan dapat dilakukan. Dan keadaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang hidup di tengah-tengah satu dunia yang hari ini penuh dengan banyak perseteruan dan permusuhan di dalam hidup bersama ini. Dalam kehidupan yang demikian, kita membutuhkan apa yang diingatkan oleh Yesus kepada kita melalui Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17 ini. Yani Yesus mengingatkan kepada kita supaya sebagai umat percaya kita mesti saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hal ini mesti kita lakukan. Sebab kalau kita mau supaya kehidupan bersama itu bisa dipenuhi dengan suasana damai, bisa di dalamnya setiap orang bisa saling menopang, saling menolong satu dengan yang lainnya, maka tidak bisa tidak, hanya ada satu jalan, yakni hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lainnya. Yesus menegaskan kepada kita melalui kebenaran firman Allah tadi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Pada bagian ini Yesus sedang mengingatkan kepada kita bahwa kasih bukan sesuatu yang hanya bisa dibicarakan, tetapi kasih merupakan sebuah tindakan nyata yang mesti
dilakukan, dialami, yang mesti diperbuat, ditunjukkan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Dan Yesus sendiri telah menunjukkan kasih itu kepada kita, di mana ia telah meninggalkan tahta sorgawi, memasuki dunia dan berjumpa dengan kita umat manusia yang berdosa, dan menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara mengorbankan nyawanya untuk keampunan dosa kita umat manusia. Karena itu pada saat Yesus memerintahkan kita untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, Yesus sudah melakukan itu. Karenanya Yesus mau supaya kita pun melakukan itu dalam hidup bersama kita seorang dengan yang lainnya. Bahkan Yesus menegaskan bahwa tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau Yesus mengingatkan kepada kita bahwa tinggallah di dalam kasihku itu berarti kasih mesti sesuatu yang menghidupkan kita, yang menggerakkan kita senantiasa. Kasih mesti kita lakukan seperti helaan nafas kita. Sebagaimana helaan nafas kita setiap saat, demikianlah kita mesti memperlakukan itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyatakan kita mengasihi sesama kita, tapi hanya dalam kurun waktu tertentu, kemudian berubah menjadi perseteruan, pertikaian, dan lain sebagainya. Kalau Yesus menegaskan bahwa tinggallah di dalam kasihku itu berarti Yesus mau tegaskan bahwa kasih mesti terus menggerakkan kehidupan kita senantiasa, menghidupkan kehidupan kita senantiasa. Kasih mesti ada selalu pada setiap saat. Di dalam hari-hari hidup kita, kasih mesti berlaku selagi kehidupan ini masih menjadi bagian bagi kita sekalian. Karena itu kalau Yesus mengatakan bahwa tinggallah di dalam kasihku itu berarti kasih mesti kita lakukan penuh waktu di dalam hidup ini. Sebagaimana helaan nafas kita, selagi kita masih bernafas, sebagai tanda kita hidup, maka kasih mesti terus kita lakukan di dalam hidup kita. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal ini menjadi penting supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Seperti demikian kita memperlakukan kasih ini setiap saat di dalam hari-hari hidup kita. Mari kita lakukan itu mulai dari dalam kehidupan rumah tangga kita. Dalam relasi suami istri, kasih mesti menghidupkan kita. Dalam relasi orang tua anak, kasih mesti menghidupkan kita. Dalam relasi bertetangga, kasih mesti menghidupkan kita. Dalam relasi di tempat di mana kita bekerja, kasih mesti menghidupkan kita sekalian. Karena itu jangan lengah. Terus tinggal di dalam kasih dari Yesus Kristus itu untuk kehidupan kita dan kehidupan sesama kita umat manusia. Kita pasti bisa, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk mengerjakannya bagi kita sekalian.
Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami sekalian. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Tapi kami terus berdoa untuk sesama kami yang ada dalam penderitaan sakit. Tuhan Yesus, beri pemulihan bagi hidup mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang tengah melakukan rancangan-rancangan yang jahat dan tidak lagi hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Roh Kudus menolong dan mengingatkan mereka untuk bertobat dan hidup dalam perintah baru sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.